Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. 3 detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar jadikan setiap pertambahan ilmu juga dikaruniakan pertambahan amal dan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pasal pertama di dalam pembahasan terakhir kita, yaitu kalau seandainya ada yang bertanya, kami pernah membongkar kuburan, akan tetapi kami tidak pernah mendapati ya ada malaikat yang memukuli orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut, atau malaikat yang membakar orang-orang yang berada dalam kuburan tersebut. Bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Ada 3 sisi jawaban dan semuanya alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di mana jawaban pertama adalah Allah Azza wa Jalla membagi alam ini menjadi 3, alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Dan setiap dari alam ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah Azza wa Jalla, jawaban yang kedua, menjadikan masalah akhirat ini, masalah kubur, masalah alam barzakh ini adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Dan yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah segala hal yang sifatnya ada di dunia, alam dunia, itu berbeda hakikatnya dengan apa yang ada di alam barzakh atau alam akhirat. Ya, seperti api di dunia itu berbeda api dengan akhirat gitu ya. Berbeda dengan api di akhirat ya. Tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia berbeda dengan tumbuh-tumbuhan di akhirat, sehingga tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa dipukul secara rata. Dan setiap ya kondisi itu memiliki hal-hal yang berbeda. Tetapi di luar jawaban ini, sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah meyakini, mengimani, walaupun itu tidak masuk dalam akal logika kita. Walaupun itu tidak masuk dalam nalar kita. Karena untuk beriman, kita cukup dengan hati, ya, tanpa ada sedikit pun ya kewajiban kita harus memahami, ya, harus mengakali hal tersebut. Ya. Ketika Allah yang sudah menyatakan, Nabi yang menjelaskan, maka kewajiban kita hanyalah sami'na wa ata'na. Ya, dengar kami taat. Kewajiban kita hanyalah mengatakan amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk ke pasal yang kedua dan akan menjadi pasal yang terakhir di pembahasan ini, dengan pertanyaan, apabila ada seseorang yang berkata, orang yang anggota tubuhnya terpisah-pisah, seperti orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang disalib, bagaimana ia bisa menikmati pahala di alam kubur, ya, atau merasakan sakitnya siksa kubur? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita di awal pembahasan ini biidznillah azza wa jalla. Baik, untuk materi kita di siang hari ini, insyaallah kita minta kesediaannya kepada Ibu siapa ya? Kalau Ibu Hertianda, bagaimana Ibu Hertianda? Ya Ustaz, Bisa ya? Baik. insya Allah. Jazakallah Apa khair. Ustaz? Silakan dibaca. Halaman berapa? Halaman 6, ini 166. Bismillahirrahmanirrahim. 196.
Yang dari mana 106 Ustaz? Yang Pasal apabila ada seseorang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal. Apabila ada seseorang berkata, orang yang anggota tubuhnya terpisah-pisah seperti orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, dan orang yang disalib. Bagaimana ia bisa menikmati pahala atau merasakan sakitnya siksa? Jawabnya, tidak ada halangan bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk menjadikan ruh memiliki koneksi dengan bagian-bagian tubuh yang tercerai-berai, meskipun jarak mereka berjauhan atau berdekatan. Sementara masing-masing bagian yang terpisah akan bisa merasakan sakit dan nikmat. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan rasa dan kemampuan pada benda-benda sehingga bisa bertasbih kepada Rabb-nya. Batu-batu bisa jatuh karena takut kepadanya. Pegunungan dan pepohonan bisa bersujud kepadanya. Kerikil, air, dan tumbuh-tumbuhan juga bisa bertasbih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya? Takut salah. Iya, benar. Allah Allah Subhanahu wa taala bisa. berfirman, tusabbihu lahu ma lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra ayat 44. Seandainya tasbih tersebut hanya untuk menunjukkan bukti terhadap penciptanya, dia tidak akan berfirman. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Karena orang yang berakal pasti akan mengetahui petunjuk atau bukti pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa tayru sofat kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya. Quran Surat An-Nur ayat 41. Ini adalah sholawat dan tasbih nyata yang hanya diketahui Allah, meskipun orang-orang bodoh mengingkarinya. Para sahabat mendengarkan tasbih makanan ketika ia dimakan. Mereka juga mendengarkan rintihan kayu kering di masjid kepada Rasulullah SAW. Jika di dalam jasad-jasad ini memiliki perasaan, maka jasad-jasad yang ada di dalamnya terdapat kehidupan lebih pantas untuk itu. Seandainya orang yang sudah meninggal digantung di sebuah batang pohon di tempat berhembusnya angin, jasadnya akan tetap merasakan bagian dari siksa alam barzah. Jika orang soleh dikuburkan di tempat keluarnya api, jasadnya juga akan tetap merasakan kenikmatan alam barzah dan ruhnya akan merasakan bagiannya. Akan terjadikan Allah menjadikan api terasa sejuk dan keselamatan bagi orang ini, dan Dia menjadikan udara sebagai api bagi yang lain. Unsur-unsur alam dan materinya semuanya tunduk kepada Rob dan penciptanya. Dia bisa memperlakukan sekehendaknya. Tidak ada yang mendurhakainya terhadap apa yang dikehendakinya. Bahkan, ia patuh terhadap kehendak dan tunduk pada kekuasaannya. Siapa yang mengingkari semua ini, ia telah kufur kepada Rob semesta alam dan mengingkari rububiyahnya. Pasal yang kedua. Kalau ada yang bertanya, ini secara logika, semuanya logika. Ya. Kalau ada orang yang tubuhnya terpisah-pisah, bagaimana orang ini bisa menikmati kenikmatan alam barzakh, ya, kalau memang dia adalah orang mukmin yang saleh, atau dia
bagaimana bisa dia merasakan siksa alam barzakh? Sedangkan kondisi tubuhnya itu tidak berada di dalam kubur, gitu ya. Secara zahir tubuh dia itu tidak berada di dalam kubur. Misal dia mati terbakar, habis jadi abu. Misal. Kemudian dia mati tenggelam, ya berarti jasadnya itu dimakan ikan, ya, atau jasadnya itu kemudian ke dasar laut, atau bagaimana, ya, contohnya misal. Atau kemudian itu disalib, jasadnya disalib, ya, atau orang yang dimutilasi misalnya ketika peperangan, jasadnya terpisah-pisah. Bagaimana dia bisa menikmati pahala atau merasakan sakitnya siksa? Beliau katakan, jawabnya, tidak ada halangan bagi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu untuk menjadikan ruh memiliki koneksi dengan bagian-bagian tubuh yang tercerai-berai. Jadi kata kuncinya di sini, jemaah, adalah Allah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha mampu. Gitu ya. Kemampuan Allah, kekuasaan Allah itu di luar nalar kita. Di luar kemampuan kita untuk menangkap hal-hal tersebut, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengadakan, zat yang maha menghidupkan, maha mematikan, gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mengimani sesuatu yang pada hakikatnya itu adalah mudah bagi zat yang maha berkuasa? Jadi kalau kita sudah yakin, tertancap di dalam jiwa kita, Allah itu adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka apapun itu adalah mudah bagi Allah jika Allah berkehendak. Nah, ini kata kunci. Beliau katakan, meskipun jarak mereka berjauhan atau berdekatan, walaupun jarak mereka berjauhan dan berdekatan, Allah maha mampu, Allah maha berkuasa. Sementara masing-masing bagian yang terpisah akan bisa merasakan sakit dan nikmat. Setiap, ya, bagian tubuh, ya, tetap akan merasakan sakit atau akan merasakan nikmat. Kalau memang dia berhak, begitu ya. Dia berhak merasakan sakit. Kalau dia ahli maksiat, dia berhak mendapatkan nikmat kalau dia adalah ahli taat. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan rasa dan kemampuan pada benda-benda sehingga bisa bertasbih kepada Rabb-Nya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dalam ayat yang nanti akan kita bacakan, Allah berfirman, tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih kepada Rabb. Ya, benda mati saja itu Allah jadikan bisa bertasbih, gitu ya. Batu-batu bisa jatuh karena takut kepada Allah. Pegunungan dan pepohonan bisa bersujud kepada Allah. Kerikil, air, dan tumbuh-tumbuhan juga bisa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa sulitnya bagi Allah, ya? Untuk apa? Untuk menjadikan ruh memiliki koneksi dengan bagian-bagian tubuh yang tadi terpisah-pisah. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa ma fihin." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalam bumi bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada suatu apapun melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi, ya, kamu sekalian tidak memahami, tidak mengerti tasbih mereka. Jadi gunung itu bertasbih kepada Allah. Pasir bertasbih kepada Allah. Batu bertasbih kepada Allah. Burung bertasbih kepada Allah. Semut bertasbih kepada Allah. Semua makhluk Allah Azza wa Jalla itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita tidak memahami dan kita tidak mengetahui
tasbih mereka. Beliau katakan, seandainya tasbih tersebut hanya untuk menunjukkan bukti terhadap penciptanya, dia tidak akan berfirman. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Karena orang yang berakal pasti akan mengetahui petunjuk atau bukti pada penciptanya. Allah berfirman, Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullu qad alima salatahu wa tasbihahu. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi. Dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya. Ya. Ini adalah salawat dan tasbih nyata yang hanya diketahui Allah. Meskipun orang-orang bodoh mengingkarinya. Walaupun orang-orang kafir tidak yakin dengan informasi dari Allah Azza wa Jalla, mereka mengingkari. Para sahabat mendengarkan tasbih makanan ketika ia dimakan. Mereka juga mendengarkan rintihan kayu kering di masjid kepada Rasulullah SAW. Ini kan di luar nalar semua, di luar akal ya, di luar logika. Makanan bertasbih. Kemudian suaranya terdengar oleh para sahabat. Kayu kering di masjid ya, yang biasa dibuat sama Nabi untuk bersandar di masjid. Lalu kemudian ketika sudah ada mimbar kayu tersebut tidak lagi dipakai oleh Nabi SAW, ia merintih gitu. Dan rintihannya terdengar oleh para sahabat. Jika di dalam jasad-jasad ini memiliki perasaan, maka jasad-jasad yang di dalamnya terdapat kehidupan lebih pantas untuk itu. Maksudnya kalau makhluk-makhluk tadi yang benda mati saja itu ya bisa berlaku hal-hal seperti ini, maka yang hidup, makhluk hidup, manusia itu lebih pantas untuk terjadi padanya hal-hal itu. Seandainya orang yang sudah meninggal digantung di sebuah batang pohon di tempat berhembusnya angin, ya, jasadnya akan tetap merasakan bagian dari siksa alam barzakh. Jika orang saleh dikuburkan di tempat keluarnya api, jasadnya juga akan tetap merasakan kenikmatan alam barzakh dan ruhnya akan merasakan bagian. Ya. Jadi walaupun jasadnya itu berada ya digantungkan di sebuah pohon, di sebuah tempat yang dingin, yang sejuk, angin sepoi-sepoi, tempat yang indah. Walaupun secara zahir seperti itu, pada hakikatnya jasadnya ketika itu adalah jasad yang kafir kepada Allah, ia akan merasakan siksa. Gitu ya. Sebaliknya, kalaupun orang mukmin, saleh, bertakwa, kemudian jasadnya terbakar, dia tetap akan merasakan kenikmatan alam barzakh. Gitu ya. Allah menjadikan api terasa sejuk. Dan Allah jadikan api itu keselamatan bagi orang ini. Jadi walaupun terbakar gitu ya, tapi hakikatnya dia merasakan kenikmatan alam barzakh. Ini bagi orang yang ya, meninggal dunia, Allah tentu mampu gitu ya. Orang yang ketika hidup saja Allah mampu merubah api itu menjadi dingin. Bisa Nabi Ibrahim. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau ya selamat bagi Ibrahim. Jadi kalau seandainya Ibrahim yang hidup saja ya, bisa mendapatkan dinginnya api, lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia? Tentu lebih pantas untuk mendapatkan hal itu. Orang yang hidup saja bisa merasakan, gitu ya. Apalagi ini sudah alamnya berbeda. Yang alamnya sama saja itu dia bisa merasakan, gitu ya. Kemudian dikatakan Allah menjadikan api terasa sejuk dan keselamatan bagi orang ini dan Allah
sebagai api bagi yang lain. Jadi walaupun tempat sepoi-sepoi, anginnya dingin, sejuk ya. Kalau dia kafir, dia munafik, dia zalim, dia fasik, tetap jasad dan ruhnya akan merasakan siksa barzakh. Unsur-unsur alam dan materi dari alam ini semuanya tunduk kepada Allah yang menciptakan. Allah bisa memperlakukan sekehendak. Tidak ada yang mendurhakai Allah terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan ia patuh terhadap kehendak dan tunduk pada kekuasaan Allah. Semua unsur-unsur yang ada di alam dunia ini semua tunduk kepada Allah. Walaupun zahirnya panas, kalau Allah bilang dingin jadi dingin. Walaupun zahirnya dingin, kalau menjadi panas dia akan menjadi panas. Jadi semuanya itu Allah yang mengatur. Kalau sebut mudabbirul kaun, zat yang mengatur alam semesta. Semuanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya dikatakan siapa yang mengingkari semua ini maka ia telah kufur kepada Rabb semesta alam dan mengingkari rububiyah Allah. Ya, kalau dia mengingkari bahwasanya Allah itu tidak mampu untuk mengatur alam semesta, maka dia telah kufur kepada Allah dan dia telah mengingkari rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun secara zahir jasadnya itu terpisah-pisah, tetap yang namanya siksa di alam barzakh, kenikmatan di alam barzakh tetap dapat dirasakan oleh orang itu. Nah, pembahasan berikutnya yang kedua. Apa yang mengakibatkan penghuni kubur disiksa? Silakan dilanjut Ibu. Barakallahu fiik. Ya. Yang kedua, apa yang mengakibatkan penghuni kubur disiksa? Jawabannya terdiri dari dua segi, global dan rinci. Secara global, mereka disiksa karena kebodohan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, pengabaiannya mereka terhadap perintahnya, dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepadanya. Allah tidak akan menyiksa ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya siksa kubur dan siksa akhirat adalah akibat dari kemarahan dan kemurkaan Allah terhadap hambanya. Barang siapa membuat marah Allah dan menjadikannya murka di dunia ini, sedangkan ia tidak bertaubat dan meninggal dalam keadaan seperti itu, ia berhak mendapat siksa kubur, sedikit atau banyak, baik ia meyakini atau mendustakan. Sementara jawaban secara rinci, Nabi SAW telah memberitahukan mengenai dua orang yang beliau lihat sedang disiksa di dalam kubur mereka. Penyebabnya adalah salah seorang dari keduanya suka mengadu domba antara manusia. Dan yang satunya tidak bersuci setelah buang air kecil. Di dalam hadis Samurah bin Jundub yang telah disebutkan di atas, disebutkan tentang siksaan bagi orang yang menyebarkan dusta hingga mencapai ufuk. Siksaan bagi orang yang membaca Al-Quran, kemudian ia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada siang hari. Siksaan bagi para pezina dan siksaan bagi orang yang memakan riba, sebagaimana yang disaksikan Nabi SAW di alam barzah. Nabi SAW juga telah menceritakan tentang orang yang mengenakan mantel yang diambilnya dari harta rampasan perang, bahwa mantel itu akan berubah menjadi nyala api yang membakarnya di alam kubur. Padahal orang ini juga memiliki hak terhadap harta ganimah itu. Lantas, bagaimana dengan orang yang berbuat zalim terhadap orang lain? Ketika mayoritas manusia terjerumus dalam sebab-sebab yang mengakibatkan mereka mendapat siksa kubur, maka mayoritas penghuni kubur akan mendapatkan siksa. Sedangkan orang yang beruntung dan selamat dari siksa kubur hanya sedikit. Permukaan kubur memang hanya tanah, namun sejatinya di dalamnya
syarat dengan siksaan dan kesusahan. Permukaan kubur memang berupa tanah dan batu yang diukir. Akan tetapi pada hakikatnya di dalamnya syarat dengan bencana dan malapetaka. Ia menggelegak dengan berbagai kesengsaraan seperti halnya periuk yang isinya mendidih. Semua itu nyata baginya, sedang ia telah dihalangi dari syahwat dan angan-angannya. Demi Allah, aku telah menyampaikan nasihat sampai-sampai aku tidak memberikan ruang pembicaraan lagi kepada para pemberi nasihat yang lain. Ia menyeru, wahai orang yang membangun kehidupan dunia, kalian telah menyemarakan tempat tinggal yang hampir pasti akan sirna bersama kalian. Dan kalian tidak meruntuhkan sebuah tempat tinggal. Padahal sebenarnya kalian akan segera berpindah ke sana. Kalian telah membangun rumah-rumah yang sejatinya bukan milik kalian. Dan kalian telah meruntuhkan satu-satunya rumah yang akan kalian tempati untuk selamanya. Dunia ini adalah tempat untuk berkompetisi, menginvestasikan amal, dan menyemai benih. Dunia ini adalah tempat untuk menyeberangi taman-taman surga atau kubangan-kubangan neraka. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, apa yang mengakibatkan penghuni kubur itu disiksa? Jawabannya terdiri dari dua segi, global dan rinci. Secara global, penghuni kubur itu disiksa karena kebodohan mereka tentang Allah. Harus garis bawah ya. Karena penghuni kubur itu bodoh tentang Allah. Berarti ma'rifatullahnya itu ya tidak ada. Jadi, mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Pengabaian mereka terhadap perintah Allah. Kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah. Ini secara global. Orang itu disiksa di dalam kubur karena tidak mengenal Allah, melakukan larangan Allah, tidak melakukan perintah Allah. Ya. Allah tidak akan menyiksa ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangan. Ya, kalau seandainya ruh tersebut melakukan hal ini semua, dia mengenal Allah, mencintai Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya siksa kubur dan siksa akhirat adalah akibat dari kemarahan dan kemurkaan Allah terhadap hambanya. Adanya siksa kubur itu karena Allah murka, Allah marah. Ya. Makanya murka dan marah ini salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang membuat marah Allah dan menjadikan Allah murka di dunia ini, sedangkan ia tidak bertaubat dan meninggal dalam keadaan seperti itu, ia berhak mendapat siksa kubur. Sedikit atau banyak. Baik ia meyakini atau mendustakannya. Gak urus itu ya. Mau di dunia dia yakin ada siksa kubur, atau dia mendustakan siksa kubur, tetap dia akan merasakan. Sementara jawaban secara rinci, tadi secara global. Siapapun yang tidak mengenal Allah, tidak menjalani perintahnya, gitu ya. Kemudian melakukan apa yang dilarang, itu dia akan mendapatkan siksa di alam. Adapun secara rinci, Nabi SAW telah memberitahukan mengenai dua orang yang beliau lihat sedang disiksa di dalam kubur mereka. Penyebabnya adalah salah seorang dari keduanya suka mengadu domba antara manusia. Mengadu domba. Dan yang satunya tidak bersuci setelah buang air kecil. Di dalam hadis Samurah bin Jundub yang telah disebutkan di atas, disebutkan tentang siksaan bagi orang yang menyebarkan dusta, menyebarkan hoax, ya, menyebarkan berita bohong, fitnah, dan yang lain sebagainya, hingga mencapai ufuk, maksudnya tersebar di kalangan manusia. Ini hadis yang kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hadis yang panjang tentang
Apa saja sih siksaan di alam kubur tuh? Ya, ya, kemudian dibeset atau disobek mulutnya sampai tengkuk. Sebelah kanan, balik lagi sebelah kanan, sebelah kiri, dan begitu seterusnya. Siksaan bagi orang yang membaca Al-Quran kemudian ia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada siang hari. Lempar batu. Siksaan bagi para pezina yang dibakar di dalam tungku. Siksaan bagi orang yang memakan riba, ya, dilempar mulutnya sedangkan dia sedang berusaha untuk menepi di sungai yang penuh dengan darah. Sebagaimana yang disaksikan Nabi SAW di alam barzah. Ini diantara hal-hal yang disebutkan secara rinci. Ada dalilnya. Nabi sebutkan hadisnya. Oh, pelaku riba nanti akan disiksa di dalam barzah. Siksaannya seperti ini, gitu ya. Orang yang berzina di alam barzah, ya, nggak usah nunggu sampai nanti di akhir di alam barzah dia akan sudah mulai disiksa. Bentuk siksaannya seperti ini, gitu ya. Orang yang menyebarkan kedustaan, dia akan disiksa di alam barzah. Bentuk siksaannya seperti ini. Nabi jelaskan. Hadis-hadis yang sudah kita baca. Ini secara rinci. Tapi secara umum tadi, makanya untuk menjawab pertanyaan ini ada dua. Secara global dan secara rinci. Nabi SAW juga telah menceritakan tentang orang yang menggunakan mantel yang diambilnya dari harta rampasan perang. Bahwa mantel itu akan berubah menjadi nyala api yang membakarnya di alam kubur. Jadi ini kisahnya ada seseorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum harta itu dibagikan. Ini namanya harta gulul. Harta gulul itu adalah harta yang diambil sebelum harta rampasan perang itu dibagikan secara merata. Jadi dia sudah ngambil duluan ya. Dia sudah ngambil duluan sebelum dibagikan. Ini adalah ya disebutkan oleh Nabi, apa yang diambil itu akan membakar dirinya nanti dalam kubur. Beliau katakan, padahal orang ini juga memiliki hak terhadap harta ghanimah itu. Dia punya hak, tapi kesalahan dia mengambil sebelum dibagikan. Ya, walaupun dia punya hak dari tumpukan harta ghanimah, kalau dia ambil sebelum dibagikan, harta itu akan menjadi harta gulul dan itu akan membakar dirinya di alam barzah. Lantas bagaimana dengan orang yang berbuat zalim terhadap orang lain? Nah, kalau seandainya dia punya hak saja dia akan dihukum dengan siksa seperti itu, lalu bagaimana dengan yang memang orang tidak punya hak sama sekali atas harta itu, tapi dia ambil, dia rampas secara zalim. Ketika mayoritas manusia terjerumus dalam sebab-sebab yang mengakibatkan mereka mendapatkan siksa kubur, maka mayoritas penghuni kubur akan mendapat siksa. Sedangkan orang yang beruntung dan selamat dari siksa kubur hanya sedikit. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang sedikit ini. Permukaan kubur memang hanya tanah. Namun sejatinya di dalamnya ya penuh dengan siksaan dan kesusahan. Permukaan kubur memang berupa tanah dan batu yang diukir. Akan tetapi pada hakikatnya di dalamnya syarat penuh dengan bencana dan malapetaka. Ia menggelegak dengan berbagai kesengsaraan. Seperti halnya periuk yang isinya mendidih. Semua itu nyata baginya. Sedangkan ia telah dihalangi dari syahwat dan angan-angannya. Demi Allah, kata penulis, aku menyampaikan nasihat sampai-sampai aku tidak memberikan ruang pembicaraan lagi kepada para pemberi nasihat yang lain. Maksudnya ini semua adalah global nasihat telah aku berikan kepada kalian. Ia menyeru, wahai orang yang membangun kehidupan dunia, kalian telah menyemarakkan tempat tinggal yang hampir pasti akan sirna bersama kalian. Dan kalian telah meruntuhkan sebuah tempat tinggal, padahal sebenarnya kalian akan segera berpindah ke sana. Apa maknanya? Kita ini punya dua rumah. Rumah kita di dunia dan rumah kita di kubur. Gitu ya. Ini sebelum akhirat kan. Rumah kita di dunia dengan rumah kita di kubur. Rumah kita di kubur, ya, itu banyak orang yang lalai untuk mempersiapkan ya, pernak-perniknya, keindahannya, gitu ya. Sehingga dia disibukkan untuk menghiasi rumah dunianya dengan sesuatu yang akan membakar dia di rumah kuburnya. Yang seharusnya dia jadikan
rumah dunianya ini sebagai perbekalan dirinya mempersiapkan tinggal di rumah kuburnya. Begitu, seharusnya seperti itu. Padahal dia tahu dia akan tinggal di alam kubur itu lebih lama dibandingkan dia berada di dunia. Dunia kan sekedar hitungan puluhan tahun saja begitu ya. Tapi kalau sampai di alam kubur nih panjang, dia sendiri tidak tahu gitu ya. Pada hari kiamat itu kan dia akan menunggu. Dan selama menunggu itu dia akan berada di sana. Begitu. Kalian telah membangun rumah-rumah yang sejatinya bukan milik kalian. Rumah kita nih sekarang. Itu bukan milik kita sejatinya. Gitu ya. Itu akan dihancur leburkan begitu ya pada suatu saat nanti. Gitu. Atau setidaknya ketika kita meninggal, itu bukan lagi menjadi milik kita. Gitu ya. Dan kalian telah meruntuhkan satu-satunya rumah yang akan kalian tempati untuk selamanya. Dunia ini adalah tempat untuk berkompetisi, menginvestasikan amal, dan menyemai benih. Dunia ini adalah tempat untuk menyeberangi taman-taman surga atau kubangan-kubangan neraka. Baik, poin berikutnya. Yang ketiga, bagaimana agar bisa selamat dari siksa kubur. Silahkan dilanjutkan Ibu. Ya. Yang ketiga, bagaimana agar bisa selamat dari siksa kubur. Secara global, yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur ialah menjauhi segala hal yang menyebabkan mendapat siksa kubur. Di antara yang paling berguna adalah hendaknya seorang duduk sejenak sebelum berangkat tidur untuk menintrospeksi kerugian apa yang telah dia peroleh dan keuntungan apa yang telah dia dapatkan pada hari itu. Setelah itu, ia memperbarui taubat yang tulus atas kesalahan yang ia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ia tidur dalam keadaan telah bertobat dan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa setelah bangun. Ia melakukan semua ini setiap malam. Jika ia meninggal pada malam itu, ia meninggal dalam keadaan bertobat. Jika ia bangun tidur, ia akan bangun dalam keadaan siap untuk bekerja dengan gembira karena ajalnya ditunda. Hingga ia bisa memohon ampun kepada Robnya atas dosa yang telah ia lakukan dan memperbaiki apa yang telah ia lewatkan. Secara rinci, jawabannya seperti ini ditetapkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Di antaranya hadis yang diceritakan oleh hadis diceritakan Salman radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya beribadah berjaga-jaga di medan jihad sehari semalam lebih baik daripada berpuasa plus qiyamul lail selama sebulan. Jika seseorang gugur karenanya, maka pahala semua amal soleh yang dikerjakannya akan mengalir terus. Rezekinya juga akan mengalir terus. Dan ia akan diamankan dari siksa kubur. Fadolah bin Ubaid berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap orang yang meninggal akan ditutup pahala amalnya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pahala amalannya akan dikembangkan untuknya sampai hari kiamat dan ia akan selamat dari fitnah kubur. Mikdam bin Ma'di Yakrib berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang mati syahid mendapatkan 6 macam kemuliaan di sisi Allah. Dosanya diampuni pada saat pertama kali darahnya mengalir. Bisa melihat tempatnya di dalam surga.
diselamatkan dari siksa kubur. Aman diselamatkan dari ketakutan yang terbesar. Di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan dengan hiasan permata yang lebih baik dari dunia seisinya. Dinikahkan dengan 70 bidadari dan bisa memindahkan syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Ibnu Qayyim radhiyallahu berkata, Abu Umar bin Abdul Bar berkata, sungguh benar apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya surat yang terdiri dari 30 ayat dapat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hingga ia diampuni. Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan menyelamatkan dari siksa kubur. Begitu pula menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan para penghuni kubur mendapat siksa. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi dan lainnya. Dari apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27-30. Nah, setelah membahas tadi berbagai macam hal yang berkaitan dengan siksa kubur, maka pertanyaan terakhir dalam bab ini, bagaimana agar bisa selamat dari siksa kubur? Beliau katakan, secara global, yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur ialah menjauhi segala hal yang menyebabkannya mendapat siksa kubur. Apa saja yang dijelaskan oleh Nabi tadi dalam berbagai hadis. Ya, itu akan mendapatkan siksa kubur, cukup dia jauhi. Ini secara global. Di antara yang paling berguna adalah hendaknya seseorang duduk sejenak sebelum berangkat tidur untuk mengintrospeksi kerugian apa yang telah ia peroleh, untuk mengintrospeksi keuntungan apa yang telah ia dapatkan pada hari itu. Jadi ini pentingnya untuk muhasabatun nafsi. Mengintrospeksi diri. Apa saja kemaksiatan yang sudah dilakukan di hari itu, segera ditaubatkan. Segera diistighfarkan. Apa saja kemudahan dalam ibadah yang ia dapatkan di hari itu, segera syukuri itu kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah tambah kenikmatan itu. Jadi memang seorang muslim itu harus mengintrospeksi dirinya. Setelah itu ia memperbaharui taubat yang tulus atas kesalahan yang ia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas ia tidur dalam keadaan telah bertaubat dan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa setelah bangun dari tidur. Ia melakukan semua ini setiap malam. Setiap malam itu adalah waktu untuk mengintrospeksi diri. Jika ia meninggal pada malam itu, ia meninggal dalam keadaan bertaubat. Jika ia bangun tidur, ia akan bangun dalam keadaan siap untuk bekerja dengan gembira. Karena ajalnya ditunda, hingga ia bisa memohon ampun kepada Rabb-Nya atas dosa yang telah ia lakukan, dan memperbaiki apa yang telah ia lewatkan. Itu secara global. Di secara global beliau katakan, hindari amalan-amalan yang disebutkan Nabi berpotensi mendapatkan siksa kubur. Hindari mengadu domba, hindari perzinahan, hindari ya tidur di malam hari tanpa membaca Al-Quran, apalagi sampai kalau siangnya tidak mengamalkan Al-Quran. Hindari riba, ya, hindari memakan harta yang haram, ya, hindari menyebarkan kedustaan.
Jangan mudah untuk menyebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu berita itu benar atau tidak, ya. Kita nggak tahu berita itu ya, benar atau tidak. Jangan sampai kita sebarkan. Apalagi dengan kemudahan medsos sekarang ya, semuanya bisa kita lakukan hanya dengan menggeser jari saja. Klik sana, klik sini, share sana, share sini. Nah, itu hati-hati. Kemudian lakukanlah di setiap malam melakukan apa? Introspeksi diri. Apa yang sudah dilakukan di hari itu dari ketaatan dan kemaksiatan. Setelah disebutkan kemaksiatan yang dia lakukan, segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan apa yang Allah berikan kemudahan, maka syukuri itu. Dari ibadah-ibadah yang Allah mudahkan. Itu secara global. Secara rinci jawabannya seperti yang ditetapkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Di antaranya adalah hadis yang diceritakan Salman radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini di antara amal, ini secara spesifik, secara spesifik. Berarti kan secara global, ini secara rinci. Salah satunya hadis yang pertama, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in matta jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berribat, melakukan ribat atau berjaga-jaga di medan jihad. Ini biasanya ribat ini dilakukan di perbatasan, di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin dengan kaum kufar. Nah, yang berjaga di perbatasan itulah itu disebut dalam bahasa Arab ribat. Orang yang melakukan ribat di medan jihad sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa plus qiyamul lail selama sebulan. Dia puasa terus selama 1 bulan, dia qiyamul lail terus setiap malam dalam 1 bulan itu, maka melakukan ribat 1 malam, ya sehari semalam, itu lebih baik dari amalan itu semua. Jika seseorang gugur karena ribat yang dia lakukan, maka pahala semua amal soleh yang dikerjakannya akan mengalir terus. Apapun kebaikan yang dia lakukan semasa hidup, pahala itu akan terus mengalir walaupun dia tidak lagi melakukannya. Rezekinya juga akan mengalir terus. Ya, rezeki ini tidak hanya diartikan uang. Ya, rezeki ini adalah ampunan, maghfirah, rahmat, limpahan, barakah dari Allah Azza wa Jalla. Akan terus mengalir. Dan ia akan diamankan dari siksa kubur. Ini amalan secara khusus yang ya menyatakan bisa selamat dari siksa kubur. Kalau tadi amalan khusus yang mengharuskan siksa kubur atasnya. Kalau ini amalan apa nih yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur gitu. Makanya ini bagian yang rincinya. Fadalah bin Ubaid berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi." Setiap orang yang meninggal itu akan ditutup pahala amalnya. Illalladzi mata murabitan fi sabilillah. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ribat di jalan Allah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya pahala amalannya akan dikembangkan untuknya sampai hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabri. Dan dia akan selamat dari fitnah kubur. Kuburnya berarti siksa di alam barzakh, siksa di alam kubur. Baik. Dari Miqdam ibni Ma'di Karib, yang benarnya Ma'di Karib, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisyahidi 'inda Allahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannati wa yujaru min 'adabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbari wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqaril yaqutah
Minha khairun minad dunya wa ma fiha wa yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'aini wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 macam kemuliaan di sisi Allah. Dosanya diampuni pada saat pertama kali darahnya mengalir. Pertama kali darahnya mengalir, ya, itu dosanya langsung diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mati syahid bisa melihat tempatnya di dalam surga, diselamatkan dari siksa kubur. Ini syahid. Dia bisa diselamatkan dari siksa kubur. Jadi dia tidak mengalami siksa kubur. Aman atau diselamatkan dari ketakutan yang terbesar. Di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan dengan hiasan permata yang lebih baik dari dunia seisinya. Dinikahkan dengan 70 bidadari dan bisa memintakan syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Ini khusus untuk amalan jihad. Dan dia mendapatkan syahid dari amalannya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Abu Umar bin Abdul Bar berkata, sungguh benar apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sungguhnya surat yang terdiri dari 30 ayat dapat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hingga ia diampuni. Ya, maksudnya adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya surat Al-Mulk. Dan menyelamatkannya dari siksa kubur. Ini berarti Ibnul Qayyim ya, berpendapat akan bahwasanya Abu Umar bin Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar ini mensahihkan hadis ini. Walaupun tentunya hadis ini terdapat perselisihan pendapat di antara kalangan para ulama ahli hadis akan kesahihannya. Baik, kemudian dikatakan, begitu pula menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan para penghuni kubur mendapat siksa. Bagaimana yang telah disebutkan tadi dan lainnya dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang tadi sudah disebutkan dari faktor-faktor seseorang mendapatkan siksa kubur itu hendaknya dijauhi. Kalau seseorang itu ingin apa? Selamat dari siksa kubur. Nah, ini kemudian berikutnya pembahasan baru ya. Pembahasan tentang hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat. Mungkin asalnya kita jadikan ini pembahasan di pekan yang akan datang. Ya. Insya Allah kita akan bahas bahasan tentang hari kiamat ini di pertemuan yang akan datang bismillah azza wajalla agar pas ya pembahasannya. Berarti dekat ini kita ya, sudah selesaikan semua hal yang berkaitan dengan maut, ya, berkaitan dengan kematian. Ya. Sejak fase sakaratul maut, ya, sampai di alam kubur. Fase sakaratul maut sampai di alam kubur. Berikutnya nanti, ya, akan pembahasan hari kiamat. Bismillah azza wajalla. Tafihuna sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Barakallahu fi. Barakallahu fiki pada Ibu Anda yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fik wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua, dapat dipahami, diamalkan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik, Ustaz, apakah pada saat ini ada sesi tanya jawab, Ustaz? Karena Anda lihat ini Ustaz sedang di luar, Ustaz. Ya? Nah, enggak apa-apa. Bisa insya Allah. Nggak apa, Ustaz ya. Baik, oke. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh saya bertanya? Silakan Ibu. Ya, Ustadz Afan. Ini Ustadz mungkin
saya. Jadi gini, apa namanya? Kan menyangkut membaca tadi saya baca yang tentang mantel yang belum dibagikan Godimah itu sudah diambil, ada sudah jatah dia, itu akan berubah menjadi nyala api yang membakarnya di alam kubur. Bagaimana kalau dia kan sudah mengambil duluan, walaupun itu jatahnya. Nah, bagaimana gini Ustadz, jadi kita kan biasanya namanya di ibu-ibu gitu dalam suatu acara gitu Ustadz ya, acara misalnya mungkin apa walimah atau mungkin arisan atau apa gitu lah ya, kita panitia bagian konsumsi lah gitu. Jadi kita udah ngambil duluan nih Ustadz nih, sebelum kita bagikan kita udah ngambil duluan. Itu apakah sama seperti itu Ustadz? Jadi kita jatah kita udah kita ambil gitu. Walaupun memang seperti tadi kan halal ya Ustadz ya. Maksudnya memang udah jatah kita. Jadi kita udah ambil duluan gitu. Nah, itu apakah sama artinya seperti itu gitu Ustadz? Dengan cerita tadi yang mantel tadi yang harta gonima. Itu pertama Ustadz ya. Yang kedua, boleh satu lagi ya. Saya ini juga ya Ya, maksudnya silakan. tentang masalah jihad itu loh Ustadz. Orang yang mati syahid. Nah, mati syahid ini, orang yang mati syahid ini maksudnya artinya orang yang berperang di jalan Allah tuh berarti yang berperang ya Ustadz ya. Ini arti yang ininya yang rincinya itu apa Ustadz, mati syahid itu? Apakah dengan misalnya kan ada hadisnya bahwa mengatakan orang yang sakit apa tenggelam atau apa gitu itu kan termasuk mati syahid katanya. Nah itu. Nah kalau di sini syahid berperang atau apa gitu Ustadz? Afwan mungkin kedangkalan ilmu anak gitu. Itu aja Ustadz. Nah, Mohon maaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan pembagian makanan, ya. Ini mungkin tidak bisa dipukul secara rata. Mungkin kita lihat setiap kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. Misal kalau seandainya kita sebagai panitia sebuah acara, kemudian yang datang itu kita tidak tahu, ya, secara pasti berapa orangnya. Dan ada potensi, ya, acara itu membludak jamaahnya. Maka kita sebagai panitia tidak boleh untuk mengambil makanan lalu kita amankan dulu jatah kita gitu ya. Karena kita sendiri tidak tahu pasti gitu ya. Berapa secara pasti orang yang akan datang. Kalau seandainya kita tetap mengambil itu, nah ini bisa jadi masuk ke dalam apa yang tadi disebutkan. Makanya kan sunnahnya Nabi SAW itu bagi orang yang membagikan makanan dan minum, ya, dia mendapatkan jatah yang paling terakhir. Maka dalam hadis Nabi bersabda, saqil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang menuangkan air minum bagi orang lain, maka dia minumnya terakhir, bagiannya paling terakhir, begitu. Tapi beda halnya kalau seandainya itu misal jumlahnya sudah pasti gitu ya. Orangnya yang datang 10, jadi 10 gitu. Kemudian makanannya misalnya ada 13 box misalnya atau 14 box atau 15 box, ini dia mengapa? Kalau dia yakin ya jumlahnya tidak tidak akan melebihi dari kapasitas yang ada. Allah taala alam. Jadi untuk masalah yang tadi ditanyakan itu kembali lagi ke wakilnya nanti seperti apa, realitanya yang terjadi seperti apa. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah jihad di situ adalah jihad yang memang benar maknanya peperangan ataukah maknanya yang lain gitu ya. Karena memang dalam hadis Nabi menyebutkan orang yang mati tenggelam gitu ya, orang yang mati karena sakit perut, kemudian orang yang tertimpa begitu ya, itu dia matinya mati syahid. Nah, keutamaan ini orang-orang yang tadi mendapatkan keutamaan syahid itu hanya sebatas dari pahala. Begitu. Jadi pahalanya dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid berjihad berperang di jalan Allah lawan orang kufar begitu ya. Tapi hal-hal yang terperinci yang seperti tadi itu dia tidak mendapatkannya ya, karena dia mendapatkan pahalanya saja gitu. Nah, di antara yang membedakan juga bagaimana kita muamalahi jasad mayit kan berbeda, tetap ada perbedaannya. Orang yang kemudian matinya tertimpa gitu ya, atau matinya tenggelam, itu tetap kita kafani begitu ya. Itu tetap kita
apa namanya, lakukan hal-hal sebagaimana kita memperlakukan jasad-jasad jenazah yang lainnya. Tapi kalau orangnya berperang di jalan Allah, dia mati syahid di medan peperangan, kan beda muamalahnya. Jadi yang dia dapatkan dari itu semua, kalau merujuk ke hadis yang tadi, itu adalah pahalanya. Sedangkan rincian dari keutamaan-keutamaan yang seperti ini, dia tidak mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik, Ibu. Jadi ini khusus untuk orang yang berperang di jalan Allah ya, keutamaan. Memang seperti itulah ya, semakin besar suatu amalan, semakin besar ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Jazakallah Ustaz, jazakallah khair. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Ada jemaah yang telah bertanya dan juga jawaban dari Al-Ustaz Bayu. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Nah, silahkan. Ya, pada jemaah yang bertanya kembali dipersilakan. Saya boleh tanya Ustadz, Silahkan Bu Meti. di halaman 167 ini saya memang lagi berkutat di sini Ustadz. Ada yang secara global tidak mengenal Allah ya Ustadz. Masya Allah. Nah, Artinya ini kaitan erat dengan memang dibalik kita taklim kita pertama itu pertanyaan di dalam kubur ya Ustadz. nah, Menurut buka. Artinya secara global itu kalau saya membaca di sini ini luar biasa, artinya tidak mengenal Allah, tentulah dia tidak akan, bahasanya gini, orang yang mengenal, orang yang berusaha marifatullah kepada Allah, tentu dia akan care dengan perintah dan larangannya. Saya mengingatkan, oh ini maknanya, artinya kan begitu, kalau kita baca hadis itu begitu nggak mengenal Allah, langsung disiksa gitu kan Ustadz. Nah nanti kalau yang rincinya itu kan orang yang sudah mengenal Allah tetapi banyak larangan-larangan yang terabaikan gitu kan Ustadz. Pasti nah. siksanya tuh berbeda. Nah saya itu tergelitiknya begini Ustadz Afwan. Saya testimoni pada diri saya sendiri. Kita ini kan, saya khususannya tadi mengatakan bahwa hanya mengetahui Allah tapi tidak mengenal Allah. Karena berasa sekali banyak hal, artinya gini, orang yang mengenal Allah itu pasti baca, tadi dibilang tuh lah, baca Quran malam, pagi mengamalkan, karena Al-Quran itu semua, kalau kita kembali tadi ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifatnya itu kan di Al-Quran ya Ustadz, artinya membaca, mengamalkan, betul-betul awalnya itu pengenalan terhadap Allah itu dasar, tetapi kebanyakan orang untuk diajak mengenal Allah itu susah Ustadz. Bagaimana nih Ustadz? Padahal itu dasar sekali gitu loh. Artinya itu kan global tuh, rincinya beda lagi. Ini global aja kita sudah terjatuh bahasanya saya. Bagaimana nih Ustadz untuk memperbaiki kalau saya sekarang sudah terlanjur bahasanya sekian, tetapi berusaha, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk menyadari salah bahwa kamu beragama selama ini beribadah tapi kamu nggak mengenal aku gitu loh Ustaz. Oke, marifatullahnya artinya bagaimana baca Al-Quran itu, saya membahasakannya Afwan dikit, saya agak rada ini. Intinya Al-Quran itu kan di suratnya Al-Anfal itu ya Allah ya Ustaz. Jika dibacakan disebut nama Allah hatinya bergetar. Jika dibaca ayat-ayat Allah dia bertambah gitu loh Ustaz. Nah, itu bagaimana nih Ustaz untuk memperbaiki global supaya tidak jatuh, belum masuk kalau rinci kan lain lagi nih Ustaz. Globalnya aja kita sudah terjatuh gitu. Kalau tadi Ustaz Mukadimahnya mengatakan iman itu di sana sami'na wa ta'na gitu kan Ustaz. Tanpa ada apa-apa.
sampai keyakinan itu butuh mengenal, Ustadz. Nah, Prosesnya panjang. Ini bagaimana, Ustadz, untuk tidak terulang kepada, ya stop lah, artinya kita sudah belajar untuk kepada yang lainnya, dakwah sedikit untuk mengenal Allah tuh mulai dari mana nih, Ustadz? Afwan. nah, tentunya memulai dari al-imanu billah. Itu adalah pondasi seluruh keimanan. Ya, keimanan itu kan ada banyak ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada kitabullah, para rasul, dan keimanan-keimanan lainnya. Tapi di antara keimanan-keimanan itu yang paling mendasar dan menjadi pondasi keimanan adalah iman kepada Allah. Jadi kalau disebutkan yu'min billah, ya, yakfur bittaguti wa yu'min billah, ya, kufur kepada sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, begitu. Kita beriman kepada Allah, kita pelajari asma'nya, kita kenali sifat-sifatnya, af'alnya, begitu juga. Di waktu yang sama kita kufur kepada semua apa yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ini merupakan satu paket. Belajar tauhid itu ya belajar asma sifat. Belajar tauhid itu ya belajar rububiyah. Belajar tauhid itu ya belajar uluhiyah. Kalau sudah belajar uluhiyah ya belajar tentang ibadah, begitu ya. Tentang bagaimana mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, bagaimana mentauhidkan Allah dalam asma sifat, itu semua satu paket. Kita tidak bisa memisah-misah, kita katakan ini kita pelajari dan ini yang terpenting, yang lain tidak terlalu penting, begitu. Tetapi kita pelajari semuanya. Ketika kita mempelajari semuanya dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, dari situlah kita dapat memahami, oh ternyata ini yang Allah inginkan. Islam seperti ini yang Allah minta dari kita untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan, untuk kita yakini. Jadi, dan semua pembahasan itu, kalau kita belajar Al-Quran, kita kedapatkan semuanya. Karena Al-Quran itu merupakan apa? Merupakan rujukan, gitu ya. Mau bahas tauhid uluhiyah, itu banyak pembahasannya di dalam Al-Quran, gitu. Kalau kita mau bahas tentang tauhid rububiyah, itu juga banyak pembahasannya di dalam Al-Quran. Apalagi pembahasan asma wa sifat, gitu. Jadi kalau orang itu mau untuk belajar, mau untuk membaca Al-Quran, memahami makna, mentadaburi setiap kata yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan mendapati pelajaran tentang tauhid itu secara keseluruhan. Nah, tinggal pengamalannya tadi, ya, dia pelajari di malam, dia amalkan di siang hari. Pengamalannya harus tepat. Jadi ibadah benar-benar dia fokuskan, dia tujukan, dia niatkan hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Ya, tidak ada satu ibadah pun yang dia lakukan kecuali dia tujukan itu kepada Allah Azza wa Jalla, untuk Allah, bukan untuk siapapun. Nah, itu baru variasi ibadah. Ditambahkan variasi ibadah yang lain gitu ya. Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, tambah dapat amalan yang lain. Nah, ketika mengamalkan itu, luruskan lagi niatnya, berikan ini untuk Allah Azza wa Jalla. Dan seperti itu. Ya, keistiqomahan itu kita dapati ketika kita punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka tidak ada namanya keistiqomahan. Kalaupun ada keistiqomahan, maka keistiqomahan itu bukan karena Allah, pasti karena selain Allah, ya. Karena kita ingin dipuji, karena kita ingin mendapatkan sanjungan manusia, ya. Karena kita ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat materi duniawi, gitu ya. Tapi kalau mau mendapatkan ridhonya Allah, keistiqomahan itu harus berlandaskan ilmu. Dan ilmu yang terpenting untuk diketahui oleh seorang hamba itu adalah mengenal siapa Allah Azza wa Jalla. Mengenal nama, sifatnya dan afatnya, sehingga tumbuh di dalam hatinya ketergantungan kepada Allah, ya. Tumbuh dalam hatinya tawakalan kepada Allah, tumbuh di dalam hatinya keimanan kepada Allah, cintaan, takutan, harapan, dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan hati. Setelah amalan hatinya lurus, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengikuti. Gitu ya? Ibadah dalam fisiknya, ibadah lisannya,
itu akan mencerminkan dan mengikuti apa yang menjadi ibadah hatinya. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Artinya begini ya Ustadz, saya sedang simulasi kepada diri sendiri ya Ustadz. Artinya eh, kan harus yakin ya Ustadz bahwa kita akan sampai, siapapun di antara kita akan sampai ke dalam kubur dengan pertanyaan mengenal Allah. Saya tuh mengkaitkan gini Ustadz. Di Al-Baqarah pertama, Allah mengatakan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang beriman, artinya itu hudalil mutakin gitu kan, keyakinan ya Ustaz. Begitu saya membacanya, ini awalnya harus diyakini gitu loh. Keyakinan inilah yang akan menjadi istiqomah kokoh ya Ustaz. Jadi waktu saya membaca surat An-Naml itu ayatnya mengatakan huda wa busra, petunjuk dan kabar gembira gitu loh Ustaz. Oke. Bagi orang beriman ditambah kabar gembira. Saya membahasakannya. Orang yang tidak diawali dengan keyakinan, nggak mungkin mendapatkan busro, Ustaz. Begitu Kak Ustaz memahaminya? Artinya keyakinan dengan apa yang dijanjikan Allah, bahwa yang tadi Ustaz bilang, rumah di dunia ini rumah sementara, gitu loh kan. Ada rumah yang lebih, gitu loh. Saya kembali kepada diri saya, Masya Allah ya, ini jauhnya kita memahami makna gembira. Ternyata saya testimoni pada diri saya, ternyata pemahaman materialisme itu sudah masuk ke hati Ustaz. Kita membahasainya, kegembiraan itu apa yang diberikan, yang real, yang nyata di dunia ini. Kebahagiaan yang sifatnya menipu tanda kutip gitu loh Ustaz. Kalau kita tidak dilandasin dengan kebahagiaan, kesenangan yang hakikat gitu loh Ustaz. Seperti itu. Nah, bahasa saya tadi yang Ustadz bilang, iman itu, apa yang kita iman itu adalah sami'na wa ta'na. Iman itu kan menuntut ya Ustadz. Kalau iman yang benar gitu loh Ustadz. Untuk dia melakukan amal-amal soleh. Saya tuh berpikir panjang Ustadz. Sudahkah saya merasa sebagaimana Allah mengatakan manisnya iman gitu loh Ustadz. Itu pertanyaan besar Ustadz. Busro tadi merasa manisnya iman seperti apa sih gitu loh Ustaz. Karena tadi kan dibilang orang yang dijauhkan dari siksa itu yang mengenal Allah, yang mengenal dia perintahnya, yang mencintainya, gitu kan Ustaz. Saya menganalogkan diri saya kepada diri saya, kalau saya nggak kenal orang, saya nggak berani Ustaz buka pagar rumah. Oke, saya di luar pagar. Begitu saya kenal masuk sedikit, begitu orang ini cuma sampai di depan teras, begitu itu masuk ke dalam. Nggak mungkin kita masuk ke ruang ini. Allah yang punya surga, kalau kita nggak kenal di dunia itu bagaimana gitu loh Ustaz. Menganalogkan yang itu, menganalogkan diri nih gini loh Ustaz. Wah saya nih keburu mengenal Allah, yang Allah betul-betul mengakui kita mengenalnya. Dengan buat saya satu Ustadz bolak-balik kepada saya yang selalu saya ini kan, dengan kodok dan kodor itu bukan perkara mudah Ustadz ya. Artinya saya membahasakan, jangankan saya yang namanya meti. Para sahabat menghadapi takdir kan jungkir balik juga ya Ustadz pada saat Rasulullah wafat. Oke. Artinya itu orang-orang pilihan Ustadz, yang mereka turun dan diturunkan Al-Quran bersama-sama Rasulullah yang membimbing, begitu diguncang dengan kodok dan kodar. Itu luar biasa. Saya pikir Masya Allah ya, untuk memahami kodok dan kodarnya Allah itu harus betul-betul mengenal Allah. Dengan terbatasnya ilmu ini kan, rasa takut itu jadi dominan Ustadz. Padahal kan kalau kita belajar di dalam rukun ibadah itu 3. Khauf, roja, dan mahabbah kan itu Ustadz ya. Artinya 3 itu harus seimbang. Kalau sudah tua harusnya rahmatnya yang lebih besar ya Ustadz. tetapi yang ada itu rasanya, ya Allah saya dikasih kesempatan untuk bisa mengenal Engkau ya gitu loh. Artinya rasa takut itu lebih dominan, itu bisikan setan atau gimana Ustadz?
Tentunya selama itu tidak berlebihan, insya Allah tidak mengapa, Bu Met. Selama rasa takut itu, ya, dia tidak berlebihan, tidak mengapa. Dan tidak jadi dikatakan juga itu bisikan setan. Itu kan kekhawatiran itu wajar. Sebagaimana para sahabat dulu, jangankan kita ya, para sahabat juga kan seperti Abu Bakar, Umar, ya, itu kan takut khawatir kalau dirinya seorang munafik, itu masih menuduh dirinya sebagai orang munafik. Itu wajar-wajar saja. Hamzalah al-Usaidi, Thabit ibn Qais, ya, jubirnya Rasulullah ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, sampai entah bapak amalukum antum la tash'urun, amalan kalian bisa hilang sedangkan kalian tidak sadar. Itu kan dia katakan saya ini penduduk neraka, padahal dia sahabat Nabi, gitu kan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu wajar. Dan bahkan itu merupakan tanda bahwasanya kita ini memperhatikan iman kita. Beda dengan orang yang cuek dengan keimanannya, akan merasa aman. Akan merasa selalu di zona hijau gitu ya. Kita yang merasa di zona merah nih akan hati-hati. Kita akan selalu waspada, kita akan selalu memikirkan tiap langkah yang kita langkahkan. Insya Allah masih dalam ranah yang wajar. Berarti bukan hulu ya Ustadz ya, artinya sesuatu hal yang Enggak, wajar ya Ustadz ya. Kan kita enggak. ini untuk tawasud di tengah-tengah itu kan bukan perkara mudah kecuali dengan ilmu kan Ustadz. Untuk Ya, menyeimbangi gitu loh. Artinya saya awal-awal belajar itu merasa rahmat Allah itu luas karena saya berpegang kepada di surat Toha Allah mengatakan aku turunkan Al-Quran ini bukan buat kamu jadi susah. Itu membuat rahmat Allah tuh luas gitu loh Ustadz. Oh iya ya, ya. nggak gini terus aja. Tapi ke sini malah terbalik, yang ada tuh rasa takut khawatir, ya Allah saya belajar kok banyak sekali yang saya nggak tahu gitu loh, ini belum, sedangkan kematian itu sudah mendekat, itu tuh membuat takut Ustadz gitu loh. Nah, Ya ya, Alhamdulillah enggak Ustadz, apa-apa. mudah-mudahan Nah, ya, mudah-mudahan ya tidak bersifat artinya tidak ulu gitu loh ya Ustadz. enggak gulu, enggak. Malah kalau orang enggak ada ketakutan seperti itu, enggak mau belajar, akhirnya merasa tenang sampai mati. Iya Dengan saya ada yang merasa. rasa takut itulah akhirnya mau belajar kan. Iya, artinya memang berasa ya Ustadz, yang Ustadz bilang bolak-balik sama kami bahwa orang yang belajar itu seperti 3 jengkal ya Ustadz, jengkal pertama, jengkal kedua, jengkal ketiga gitu loh. Bahasanya gitu, saya Ya, bilang, saya sekian tahun apa sih yang saya belajar, saya dapat gitu loh. Kok saya banyak sekali rasanya ini belum, itu belum. Yang ini ya, bagian ini lepas ini terus gitu-gitu. Masya ya. Allah, umur saya sudah Semakin sekian. mendalami, semakin tahu dia nggak tahu apa-apa. Iya, saya merasanya tuh tangan saya suka mendingin gitu. Ya Allah, saya ini sampai enggak ya? Kalau ajal menjemput bagaimana gitu loh. Banyak sekali yang saya belum paham bagaimana ininya rasanya tuh. Ya, saya khawatir gitu loh. Dan kan pada saat kita kesedihan, ketakutan itu yang khawatirnya bisikan setan ya Ustadz. Artinya gitu lah kan. Berputus Nah, asa dari rahmat Allah gitu kan Ustadz. Ujungnya kan ke nah, sana yang tidak di, nah yang kita harus nggak boleh kan, artinya kan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah dan tidak boleh merasa di zona aman, itu bukan perkara mudah ya Ustadz. iya, nah, bukan perkara mudah. Iya, gitu ya, afwan Ustadz. Nah, Jazakumullah khairan wabarakatuh. Dan dari dan juga penjelasan dan jawaban dari Yuk. Tampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. nah, Insya Allah kajian akan kita akhiri. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. amin wa Kekurangan iyyakum. waktu, ilmu, faidah, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Dan semoga Ustaz dan juga keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kita tutup majelis ini dan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz. Warahmatullahi Lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.